Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan pengecualian dari kaidah ini yang terakhir ya. Jadi kaidah yang nomor 4, ad-dhararu yuzalu ini pengecualiannya yang pertama contohnya mayat dikubur tanpa busana tetap tidak boleh diangkat untuk dikafani. Tadi kalau dalam contoh di atas, kalau digali lagi untuk dihadapkan kiblat itu boleh. Tapi kalau hanya dikafani, gara-gara nggak pakai kafan, nggak boleh digali karena kuburan itu cukup sudah menutupi auratnya. Jadi ini bertentangan dengan kaidah ad-daruratu tubihul mahdurat. Darurat boleh membolehkan sesuatu yang dilarang, tapi tetap di sini sesuatu yang dilarang nggak boleh dilakukan. Yang dilarang adalah menggali kubur. Jadi menggali kubur itu dosa. Kemudian yang nomor dua contohnya jual beli aroya. Jual beli aroya itu adalah menjual kurma atau anggur yang masih di pohon yang tidak jelas jumlahnya. Ini awalnya kronologi hadisnya adalah mengatakan Nabi itu membolehkan dulu orang-orang fakir di masa Nabi, orang-orang fakir boleh menjual kurmanya yang masih ada di pohon. Padahal jumlahnya nggak diketahui. Syaratnya jual beli itu kan harus jelas. Barangnya jumlahnya berapa harus jelas. Nah ini satu dompol yang ada di pohon itu sebenarnya nggak boleh dijual, tapi Nabi membolehkan gara-gara itu orang fakir yang punya. Jadi asbabun nuzul hadisnya itu hanya untuk orang miskin, tapi untuk akhirnya oleh ulama disepakati orang kaya pun boleh. Jadi ini bertentangan dengan ma'ubi halid darurati yukot daru biqodriha. Darurat itu diukur sesuai kadarnya. Ya tadi, darurat diperbolehkan aroya itu seharusnya diukur sesuai kadar untuk orang fakir saja, tapi ternyata untuk orang kaya diperbolehkan. Jadi ini bertentangan dengan kaidah ma'ubi halid darurat. Kemudian yang nomor tiga adalah hulu. Hulu itu gugatan cerai dari pihak istri, nanti membayar. Jadi itu namanya hulu. Kalau nggak bayar namanya bukan hulu. Jadi hulu diperbolehkan dari selain istri dan sumpah li'an diperbolehkan meski masih bisa mendatangkan 4 saksi zina. Jadi awalnya begini, hulu itu haknya istri murni awalnya. Tapi ternyata selain istri pun boleh menghulu, menggugat cerai. Itu boleh dengan membayar. Nah, itu tidak sesuai dengan ma'ubi halidorot yukodaru bikodariha. Jadi sesuatu yang diperbolehkan sebab darurat itu ya diukur sesuai kadarnya. Kadarnya harus untuk istri saja, tapi ternyata untuk orang lain juga boleh. Lah ini kan pengecualian. Kemudian li'an. Li'an itu sumpah. Jadi menuduh zina, sumpah bahwa tuduhan saya benar dan anak yang dikandungnya itu bukan hasil dari saya. Lah itu namanya sumpah li'an. Itu diperbolehkan meski masih bisa mendatangkan 4 saksi. Awalnya kalau ada saksi nggak boleh li'an. Ya urusannya ya di sidang nanti ada 4 saksi itu nggak perlu li'an. Tapi kemudian li'an diperbolehkan. Nah ini. Terus yang nomor tiga, mencuri harta orang lain tetap wajib mengembalikan meski butuh biaya lebih tinggi dari nilai hartanya. Nah ini ada dua darurat. Seharusnya kalau mengikuti kaidah yurtakabu akhafu daruraini, mengembalikan biaya yang lebih tinggi, umpamanya yang dicuri cuma sendal, ternyata mengembalikannya ada sampai 500.000 karena orangnya sudah di Sulawesi. Nah, dari Jakarta ke Sulawesi. Nah, ini meskipun biaya banyak tetap wajib dikembalikan. Jadi kita tetap memilih darurat yang terbesar. Nah, kalau melihat yurtakabu akhafu ini itu yang darurat terbesar itu harus kita hindari. Tapi ternyata dalam urusan mencuri ini darurat yang lebih besar tetap harus dilakukan. Nah, ini pengecualian. Terus yang terakhir, keharusan al-hajru. Hajr itu mencegah tasarruf kepada muflis. Muflis itu orang yang banyak hutang. Aset hartanya tidak cukup untuk melunasi hutang. Nah, itu namanya muflis. Nah, keharusan hajru pada muflis ini meski merugikannya dan menguntungkan orang yang menghutanginya. Nah, iya kan? Jadi, ini keluar dari kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Jadi ternyata dalam kasus hajru ini yang kita utamakan adalah jalbul masoleh, mengambil kemaslahatan kepada orang yang menghutangi. Umpama bank ya berarti kita memilih kemaslahatannya bank daripada mafsadahnya si nasabah yang kebetulan dia muflis. Aset hartanya tidak boleh ditasarufkan ke yang lain. Jadi aset harta yang ada itu adalah sudah haknya bank. Mengapa?
karena asetnya tidak cukup. Umpama utangnya 100 juta, aset hartanya cuma 50 juta. Lah itu wajib dibekukan, dihajru. Baik, demikian pembahasan kita pada kaidah ad-darur yuzalu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.